Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatasam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras kayak sama. Masya Allah, kalian libur, udah pulang libur. Apa kalian lembur? Apa kalian habis nonton kembang api yang ada di Simsasu? Wis, keren nggak cuy? Buat kalian yang nonton, wis pasti dumpel-dumpelan ini. Buat emak-emak yang lembur, wis semangat aja mak. Buat teman-teman Kaisam yang masih di rumah sakit juga jangan lupa diminum obatnya secara teratur ya cuy ya. Semoga Allah mempercepat kesembuhannya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan juga kayo cuy. Aduh, kira-kira kalian udah pada istirahat belum nih? Udah pada di kamar belum? Kita gosip apa cuy? Ada cerita nih, mau dengerin nggak? Wes, ini mungkin bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Kalau kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita tuh patut mencurigai, ini tuh ada pemiliknya nggak sih? Yo pasti ada pemiliknya Kak Isam. Orang kita nemu tuh pastinya orang pemiliknya itu pasti kehilangan, iya kan? Nah iya. Jadi ini masalah tentang oktopus cuy, patadong. Jadi ada domestic helper ini alhamdulillahnya bukan dari Indonesia yang nemuinnya. Dia ini menjalani sebuah kasus yang dia menemukan oktopus patadong yang tidak diberikan langsung kepada customer service atau polisi sehingga mengantarkan domestic helper ini ke depan hakim dan dinyatakan bersalah. Dia juga mengakui bahwa dia juga melakukan kesalahan sehingga dendanya jatuh 3.000 Hong Kong dollar plus 90 dolar uang yang dia gunakan dari patadong tersebut. Loh kok bisa ketahuan kayak Tisa? Nah ini kadang kita ini kan menggampangkan sesuatu. Loh lagian juga cuma patadong, pastinya nggak akan ada yang kehilangan gitu. Tapi asal kalian tahu, patadong itu walaupun bentuk fisiknya sama kayak punya kita, tapi ada beberapa patadong yang didaftarkan dengan ID, cuy. Jadi bukan hanya mengisi secara otomatis aja, bukan. Jadi patadong ini pun bisa didaftarkan melalui ID, cuy. Jadi patadong terpersonality ya cuy ya. Jadi ada identitasnya ini patadong. Walaupun uang di dalamnya ini enggak gede, tapi kita bisa seperti domestic helper ini ya cuy. Terancam denda 3.000 Hong Kong dolar. Ini udah ketok palu. Si domestic helpernya ini didenda 3.000 setelah menjalani tahanan luar dari April sampai Agustus ini dan sudah divonis. Aduh, patadong harganya berapa sih kok kita sampai bayar 3.000? Nah ini kenapa Kaisam? Untuk denda apa itu? Begini cuy ceritanya. Yuk bentar dulu ya Puy. Jadi kita sebut aja Mbak A. Mbak A ini walking straight wes gaya. Jalan-jalan di sepanjang jalan Samsuipo. Dia ini berjalan di depan toko. Matanya itu nunduk aja. Mungkin lagi banyak beban Kaisam. Saat dia nunduk, nemulah itu patadong. Namanya juga orang tua, usil kebetulan umurnya ini 47 tahun cuy. Saat dia nemu patadong ini diambil lah lumayan nih barangkali aja di dalamnya ada 1.000 dolar. Itu kan harapan kita yang lagi nggak punya duit ya cuy ya. Enggak bercanda. Akhirnya diambillah ini patadong. Dia berpikir kalau patadongnya sama kayak punya saya kayaknya nggak ada yang ngakuin deh ini ya kan. Akhirnya dibawalah oleh si Mbak ini si patadong yang nemu itu cuy. Nah dia ini ke Meifu cuy. Saat di Meifu dia ini menggunakan patadong temuannya ini untuk membeli barang senilai 60 dolar Hong Kong. Dia ini beli di salah satu toko yang ada di Meifu cuy, 60 ya. Nah, selepas itu dia juga jalan-jalan lagi ke lain tempat di mana di tempat kedua dia membelanjakan sebesar 30 dolar. Jadi yang pertama 60, yang kedua 30 ya cuy ya. Tut lagi. 2 kali transaksi membawa pekerja migran ini, bukan pekerja migran ya, maksudnya domestic helper ini akhirnya menemui hari sialnya. Kok bisa Kaisam? Ternyata patadong yang dia temukan adalah patadong yang personality ID ya cuy. Jadi patadongnya ini terdaftar dengan ID orang Tiongkok. Jadi ada namanya ini patadongnya cuy dan si pemilik patadong ini sudah mereport loss report cuy. Sehingga saat Mbaknya ini merasa bahwa lumayan ini kartu saat dibuang. Akhirnya dia mengisi ulang di customer service. Saat dia mengisi ulang di customer service, apa yang terjadi? Customer service itu malah memanggilkan polisi cuy. Kaget lah dia.
"Kenapa ini? Kenapa? Ada apa? Kok banyak polisi ini?" kan. Akhirnya dibawa ke salah satu ruangan yang ada di MTR tersebut. Ternyata ya udah dibawa atas pelaporan dari perusahaan MTR itu sendiri karena ada, apa namanya, customer, MTR-nya kehilangan oktopus. Dan saat Mbaknya ini mengetut untuk mengisi ulang uang yang maksudnya dia itu mau ngisi ulang di kartunya gitu cuy. Ternyata sudah dilaporkan dan uang ini digunakan. Jadi isinya ini sudah digunakan oleh Mbaknya. Akhirnya dari bulan April Mbaknya ini wajib lapor dan di bulan Agustus dia di depan hakim mengakui bahwa dia bersalah. Hakim menuntut cuy, denda 1.000 Hong Kong dollar untuk Mbaknya yang tidak langsung mengembalikan oktopus yang bukan miliknya. Itu didenda 1.000. Kamu katanya nemu itu patadong, kenapa nggak langsung dikembalikan? Itu kan bukan punya kamu. Akhirnya didenda 1.000 untuk pencurian oktopusnya ini. Padahal nemu ya cuy ya. Tapi kalau udah digunain ya nyuri itu namanya. Nah, terus hakim juga menjatuhkan denda yang kedua 1.000 lagi atas pembelian yang tadi cuy. Di toko Meifu tadi. Dia membeli sesuatu barang yang harganya 60 dolar ya. Nah, itu pun didenda 1.000 Hong Kong dollar. Jadi kasus tidak mengembalikannya 1.000, pembelanjaan pertama itu didenda 1.000. Terus pembelian kedua yang tadi 30 dolar itu pun mendapatkan denda 1.000. Jadi hakim menjatuhkan denda 3.000 Hong Kong dollar kepada Mbaknya yang menemukan patadong di depan toko yang di wilayah Samsuipo itu. Bukan hanya 3.000 itu aja cuy. Tapi tadi membeli 60 dolar dan 30 dolar itu pun wajib dikembalikan. Karena pihak Oktopus, pihak Oktopus ini harus mengembalikan kepada pemilik patadong tersebut sebagai hutang ya cuy ya, hutang oktopusnya. Jadi itu duit bukan milik kamu dan bukan juga milik perusahaan oktopus. Jadi kamu kalau misalkan menggunakan itu wajib mengembalikan lagi. Jadi totalnya domestic helper ini harus membayar voucher 3.090 dolar. Wow. Kita berpikirnya patadong ya biasa aja gitu ya cuy ya, sama kayak patadongnya kita. Ternyata patadong yang kita temukan adalah patadong yang menggunakan ID orang Hong Kong itu sendiri. Aduh, ada aja sial tuh ya, Cuy, ya. Maka dari itu, pembelajarannya apa sih untuk ini pembelajarannya kalau kita nemuin sesuatu, kalau kita males ribet, kita abaikan saja deh, udah langsung jalan aja, pura-pura nggak lihat, nggak lihat nggak lihat nggak lihat. Kalau kita nemu duit kayak Sam gimana pura-pura nggak lihat, nggak lihat nggak lihat. Daripada tanggung jawab kalian itu gede, ya kan? Daripada usil kalian ambil misalkan ID atau oktopus gitu. Jadi kalian bingung, ini naruhnya di mana ya? Ini naruhnya di mana? Sedangkan udah ada sidik jari nih ya, ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ribet udah pura-pura nggak lihat aja, saya nggak lihat saya nggak lihat. Maksudnya nggak mau ribet ya, cuy, ya. Nah gitu, tapi kalau misalkan kalian ngambil itu ID atau oktopus, kalian boleh mengembalikan ke MTR kalau misalkan kalian dekat atau ke polisi yang bertugas keliling itu aja, dikasihkan aja, "Pak, saya nemu nih tadi di sana." Ya, begitu ya, cuy, ya. Nah, jadi buat kalian yang nemu-nemu patadong jangan lumayanan ya. Kaisang terus patadong yang beli di 7-Eleven tuh bisa dijual lagi nggak? Bisa, bisa. Patadongnya kalau udah nggak kepake tinggal jual lagi aja. Jualnya 37 lagi gitu. Atau ke customer service MTR-nya. Jadi patadong kalian tuh bisa dijual ya cuy ya, bisa dijual kembali. Jadi ibaratnya mah kayak disewa aja gitu dari pihak Oktopusnya. Aduh, kira-kira kalian pernah nggak sih nemuin patadong ya? Mungkin ada yang nemuin tuh, saya biasa aja Kaisam, aman-aman aja. Kan Kaisang bilang, nggak semua orang itu beruntung, bisa jadi kita malah kejebak sial. Ya ini kayak domestic helper ini, berapa sih belanjaannya? Nggak sampai ratusan Hong Kong dollar loh, dia cuma belanja 60 sama 30 gitu. Tapi ketahuan, tibanya dia ngisi patadong malah ketangkep ya. Jadi buat kita hati-hati di negeri orang ya cuy ya, ikuti aturannya, terus ya wis lah selamat aja lah cuy ya. Jangan membuat visa kita bermasalah gitu, ya kan. Mbaknya kan nemu aja bisa bisa jadi blacklist ya, majikannya kalau misalkan masih mau nge-backup oke aja, kalau majikannya terminate ya bye-bye. Karena apa? Karena aturan imigrasi untuk penerbitan visa kerja kita,
syaratnya kita terbebas dari criminal case, bukan terbebas dari hutang piutang. Aduh, mungkin itu sharing Kak Sam hari ini, ambil pembelajarannya dan untuk tameng kita supaya berhati-hati ya cuy ya, jangan pernah merasa memiliki barang yang bukan milik kita. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.